Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan pelajaran SPDB kelas 5. Pada materi kali ini, Pak Guru akan menerangkan tentang gambar cerita. Tapi sebelum menerangkan tentang gambar cerita, Pak Guru selalu berdoa. Mudah-mudahan anak-anak di rumah dalam keadaan sehat dan tetap semangat walau belajar di rumah. Baik, selanjutnya tentang materi gambar cerita, perlu diketahui bersama bahwasanya gambar cerita adalah gambar yang saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya membentuk sebuah cerita. Itu namanya gambar cerita. Dan gambar cerita ini sudah sering kali juga disinggung pada pelajaran terdahulu tentang gambar cerita. Tapi tidak ada salahnya kalau kita bahas lagi tentang gambar cerita agar lebih jelas dan anak lebih paham. Fungsi gambar cerita, apa sih fungsi gambar cerita? Yaitu memperjelas alur atau isi cerita sehingga menarik perhatian dan menambah keindahan dalam cerita. Itu fungsi gambar cerita. Sedangkan gambar cerita itu kita dapat temukan pada komik, terus ada majalah, di cover mungkin satu buku atau majalah, cergam atau cerita bergambar, dan cerpen atau cerita pendek. Itu kita bisa menemukan gambar cerita karena di komik, cover, cergam, cerpen, mungkin majalah itu sering kita temukan ada gambar cerita agar menambah keindahan atau menambah istilahnya materi dalam majalah atau mungkin cerita bergambar itu, sehingga dengan cerita gambar anak-anak bisa lebih menarik dalam membaca cerita itu. Langkah-langkah membuat gambar cerita, yaitu satu, mempersiapkan alat dan bahan. Sebelum membuat gambar cerita, anak-anak sudah punya alat dan bahan nantinya untuk membuat gambar cerita. Itu langkah-langkah dalam membuat cerita. Selanjutnya, kalau sudah punya alat dan bahan, kita menentukan tema. Tema itu pokok cerita yang nantinya kita gambar. Di masalah apa? Intinya masalah apa? Itu adalah menentukan tema yang menjadi pokok perhatiannya atau pokok gambarnya dalam suatu cerita. Setelah menentukan tema, kita membuat sketsa. Dibuat sket dulu, tidak langsung gambar plor, gambar enggak, tapi dibuat sketsa dulu, digambar dengan pensil agar bisa kalau salah bisa dihapus dengan mudah. Itu membuat sketsa. Jadi sketsa itu rancangan gambar ya, rancangan gambar yang nantinya akan menjadi gambar. Setelah sketsa jadi, membuat sketsa itu sudah jadi, langkah selanjutnya adalah menyelesaikan gambar. Menyelesaikan gambar itu bisa juga gambarnya diperbaiki. Setelah diperbaiki menjadi baik, lalu digambar, diwarnai dengan bagus agar lebih menarik apabila ada orang membacanya. Selanjutnya yaitu mewarnai gambar. Dalam gambar cerita, agar gambarnya lebih menarik perlu diwarnai agar orang itu bisa juga melihat gambarnya senang, bisa juga melihat ceritanya senang. Tapi kalau gambarnya itu kok diwarnai, maka akan menambah nilai kesenangan buat para pembaca atau yang melihatnya.
Mewarnai gambar bisa menggunakan teknik basah. Contohnya cat air dan cat minyak. Itu teknik dalam mewarnai gambar. Sehingga ada kertas yang digambar menggunakan cat air dan cat minyak. Cat air bisa kita dapatkan dari toko. Nah, toko-toko yang menjual tentang alat-alat lukis atau mungkin alat-alat sekolah, itu kita bisa temukan di sana. Yang kedua adalah teknik kering, yaitu mewarnai gambar dengan teknik kering seperti menggunakan spidol, krayon, dan pensil warna. Itu teknik kering. Sehingga kalau tidak punya cat air itu bisa dengan spidol atau mungkin krayon atau pensil warna. Itu mudah kita dapatkan di toko-toko alat tulis. Itu mewarnai gambar. Sekali lagi, gambar kalau diwarnai mesti orang akan melihatnya tertarik. Itu adalah fungsinya gambar diwarnai. Selanjutnya, inilah contoh gambar cerita. Ini mungkin dari anak-anak yang menggambar, yang mendapatkan tugas dari Pak Guru atau Ibu Guru tentang gambar cerita. Nah, itu adalah modelnya atau contoh gambar cerita. Demikian anak-anak, karena waktu sekian, terima kasih. Sekali lagi kita berdoa semoga kita selalu dalam keadaan sehat selalu, panjang umur bitatilah, rezeki yang banyak, halal barokah, amin Allahumma amin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.